kasih atas perkenalannya yang sangat spektakuler, Pak Kos. Dan ini Waduh, satu kebanggaan untuk saya bisa diundang di forum Bangkus ini, gitu ya. Satu forum yang saya pikir banyak dikenal juga ini oleh ahli geologi dan non geologis, ya. Cukup menarik dan saya lihat, wah ini Bangkus ini sangat aktif sekali di dunia media sosial. Dan tentunya yang sangat membanggakan adalah bagaimana usaha memperkenalkan geologi secara lebih luas lagi dan juga berbagai hal terkait dengan geologi untuk berbagai aplikasi. Tidak hanya di longsoran tentunya yang saya lihat ya. ya Baik, benar. hanya sore ini saya akan bicara khusus mengenai topik yang sebenarnya saya juga dapat judul dari Pak Kos ini, ya cukup menarik judulnya, langsung saya terima saja gitu ya. Walaupun nanti dari judul mungkin Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semuanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi satu informasi ataupun satu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat terbuka tentunya untuk berdiskusi panjang mengenai apa yang saya sampaikan nanti. Tidak hanya di forum sore ini yang sangat mudah-mudahan cukup mengembirakan untuk Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semuanya. Dan juga saya pikir kita bisa berkomunikasi lebih lanjut melalui berbagai channel nanti. Ya, bisa email, bahkan bisa WA ataupun kalau ada kesempatan kita bisa bertatap muka. Baik, saya tidak akan membuang waktu banyak. Mohon izin untuk sharing dari apa yang saya siapkan. Mudah-mudahan bisa dilihat dan dicermati dengan baik. Sudah kelihatan ya Pak Kos ya, suara saya juga cukup terdengar ya. Siap Pak, kelihatan dan jelas. Oke. Ya, Nah, ini satu judul yang bagi saya sebenarnya bingung juga. Begitu Pak Kus menyodorkan menakar potensi bencana longsoran. Wah, menarik ini. Bagaimana potensi ini ditakar gitu ya. Berarti ada sesuatu yang saya harus menjelaskan dengan baik gitu untuk mengukur, untuk memahami, bahkan menganalisis dalam konteks yang lebih ilmiah lagi. Ya, bahkan bisa memunculkan satu angka misalnya gitu ya untuk mengatakan bahwa itu berpotensi, itu tidak berpotensi dan sejauh mana potensinya. Dan tentunya di sini kita bicara bagaimana kita bisa membandingkan antara satu tempat dengan tempat lainnya misalnya atau satu lereng dengan lereng lainnya. Ini yang menarik dan tentunya kita akan mencoba untuk menggali apa yang ada di Indonesia. Kemudian karena keahlian saya adalah bidang geologi teknik, saya akan mencoba juga melakukan pendekatan dari sisi geologi teknik. Tapi sebenarnya dari sisi kegeologian secara umum juga ini diajarkan. Baik, jadi mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan apa yang ingin saya sampaikan sore ini dalam waktu 30 menitan lah ya. Nah, ada satu hal yang cukup menarik ini. Saya pikir rekan-rekan semuanya juga apa ya, terpana dengan melihat video ini gitu ya, bahkan terbelanga melihat kejadian yang cukup masif gitu ya, yang menjadi viral akhir-akhir ini ya, kejadian yang mengagetkan ya, dan ini sebenarnya diambil, saya tulis di situ oleh Jan Egi Bekedi ya, yang mungkin di antara banyak teman-teman di sini bertanya-tanya, apa sih yang mengakibatkan longsoran sebanyak itu dan berbagai hal yang juga mengontrol kejadian itu. Baik, kalau ada yang pernah mengintip waktu itu, saya sedikit menggoreskan apa yang saya ketahui di dalam media sosial yang saya punya juga, ya, di dalam hal ini Twitter. Sebenarnya ada, kalau dalam Twitter itu istilahnya omelan gitu ya, ada beberapa celotehan dari saya gitu ya terkait dengan kejadian ini. Di situ saya mengatakan kejadian tanggal 3 ini menjadi sesuatu yang memang spektakuler gitu ya. Walaupun ini sebenarnya bukan kejadian yang baru, dan saya mengatakan di situ secara singkat bahwa ini
sebagai satu mekanisme longsoran yang dikontrol oleh satu material apa yang kita sebut sebagai quick clay, ya, atau lempung yang memang sangat memiliki karakter mudah dipengaruhi oleh kondisi perubahan kondisi, terutama perubahan tekanan, ya. Kenapa ada perubahan tekanan? Berbagai hal bisa menyebabkan, dan yang juga menarik adalah bagaimana perilaku lempung itu yang sebenarnya kuat karena ada ikatan-ikatan yang dibentuk oleh kadar garam yang ada di dalamnya, yang oleh akibat pelarutan, lempung itu juga menjadi material-material yang sangat sensitif untuk berubah kekuatannya, terutama kekuatan geser tentunya dalam konteks longsoran ini. Nah, ini saya tulis dalam celotehan saya di Twitter, dan beberapa teman langsung direct mengajak diskusi mengenai quick clays ini. Yang menarik, ada yang bertanya juga, apakah ini juga mungkin terjadi di Indonesia mekanisme seperti ini? Saya bilang quick clays ini dihasilkan oleh proses glasiasi yang berhubungan dengan salju biasanya, dan sebenarnya sebaran lempung ini lebih banyak di negara-negara Eropa Utara gitu ya, dan juga negara-negara di bagian belahan utara. Jadi kita insya Allah aman ya terhadap masalah quick list ini. Tapi bukan berarti nggak ada longsoran di kita ya. Longsoran itu cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah negara kita. Apa Nay? Ya, sebelum saya masuk ke dalam lebih detail mengenai tadi bagaimana memotret gitu ya potensi terjadinya longsoran di negara kita, saya ingin dulu kita menyamakan beberapa istilah yang tadi juga banyak disampaikan Pak Kus, atau mungkin teman-teman sekalian juga sering mendengar, ini kok istilahnya macam-macam gitu ya. Ada gerakan tanah, ada tanah longsor, ada gerakan massa tanah dan batuan, ada pergerakan lereng dan sebagainya. Ya, dalam bahasa Inggris pun banyak. Nah, izinkan sore ini saya menggunakan kata longsoran ya untuk mewakili semua mekanisme horizontal movement ya. Dan ini sebenarnya bukan pilihan saya sendiri, dan konon longsoran ini juga sudah direstui oleh Pusat Bahasa sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yang kita kenal sebagai landslide. Nah, kalau adik-adik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman membaca mengenai terminologi landslide dalam bahasa Inggris pun juga diskusinya panjang. Yang pada akhirnya landslide ini juga sudah diterima sebagai terminologi untuk mewakili semua mekanisme, terutama mekanisme horizontal movement yang dikontrol oleh gravitasi. Ya, nah ada satu konsorsium yang sangat besar di dunia yang mungkin pernah mendengarnya juga, yaitu International Consortium on Landslide. Jadi di situ para ahli longsoran bersatu seakan-akan ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia ini terkait dengan landslide. Nah, saya tunjukkan publikasi yang disampaikan oleh Pusat Bahasa yang menjelaskan bagaimana longsoran sudah diterima sebagai padanan dari kata landslide dalam bahasa Inggris, gitu ya. Oke, ini terminologi yang akan saya gunakan, walaupun nanti juga saya menggunakan terminologi lain yang sebenarnya artinya sama. Gerakan tanah itu lebih banyak digunakan oleh teman-teman di ESDM, ya, terutama Badan Geologi. Kalau Bapak Ibu sekalian juga membaca terminologi yang banyak digunakan di dulu itu ada tata ruang, gitu ya, penataan ruang atau PUPR itu banyak menggunakan istilah tanah longsor di dalamnya. Walaupun sekarang cukup menarik gitu ya, BNPB itu kalau saya lihat dokumennya dua-duanya itu digunakan gitu ya. Baik, tetapi sebenarnya itu barang yang sama yang memang kita bisa menamakan dengan berbagai istilah. Jadi jangan bingung Bapak Ibu semuanya terkait dengan istilah-istilah yang berbeda. Nah, untuk sore atau kali ini mohon saya boleh menggunakan kata longsoran yang memang sudah
direstui oleh Pusat Bahasa sebagai terjemahan dari kata landslide. Nah, satu hal juga saya seringkali mengingatkan bahwa sebenarnya dalam definisi ini juga berbagai definisi diajukan oleh para ahli mengenai longsoran ini gitu ya. Nah, hanya saya memang mengikuti apa yang umum disampaikan oleh ahli longsoran di dunia, yaitu yang cukup terkenal ada Cruden ya dan Farnes. Sebenarnya Cruden ini muridnya Farnes gitu ya. Yang secara umum definisinya saya cuplik di sini, saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, kurang lebih Bapak Ibu sekalian bisa lihat di slide. Jadi di sini sebenarnya yang utama adalah perpindahan lateral sebagai displacement atau sebagai perpindahan utama material yang ada di permukaan bumi. Dan gravitasional di situ sebagai pengontrol pergerakan yang utama. Nah, kita bisa menjumpai dalam mekanisme itu tidak hanya tanah sebenarnya. Jadi batuan pun itu bisa mengalami longsor. Kemudian juga material-material campuran di antara batuan dan tanah itu sendiri. Bahkan material yang lain juga ya di Bandung pernah terjadi longsoran yang sangat besar ya di area TPA sampah gitu ya. Nah, ini cukup mengagetkan dan membuat kalang kabut gitu ya karena memang areanya cukup besar dan pada saat itu korbannya yang terjadi oleh akibat longsoran sampah itu cukup banyak. Baik, nah ada satu ilustrasi yang saya pinjam dari USGS untuk menggambarkan satu kejadian longsoran yang sangat sederhana di sini. Bisa diamati di slide yang saya tampilkan gitu ya, di gambar yang saya tampilkan. Sebenarnya sudah ada inisial dalam warna hijau garis-garis yang nantinya menjadi bidang gelincir. Yang perlu dipahami di sini adalah bagaimana proses itu sebenarnya berlangsung secara gradual ya, dan total dari keseluruhan proses itu bisa sangat lambat atau bahkan sangat cepat gitu ya, dan tidak hanya berhenti pada proses yang menghasilkan perpindahan pada bagian kaki lereng, tetapi kalau material ini dikatakan di sini sebagai material yang mengandung air yang cukup banyak atau kadar airnya banyak, itu bisa dilanjutkan dengan mekanisme flowing ya. Nah, ini yang menarik ya, ada dua mekanisme di sini paling tidak yang bisa kita amati, yaitu gelinciran ya. Saya menerjemahkan slide itu sebagai menggelincir, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme yang kedua adalah flowing, yaitu aliran. Nah, bagaimana kita memahami proses itu? Ini sangat penting dalam rangka nanti kita melakukan mitigasi lebih lanjut dari kejadian longsoran-longsoran yang ada. Baik, dari sini seberapa penting sih kita memahami proses longsoran itu? Nah, dan saya mengambil judul untuk bagian ini, mengapa harus terdapat korban jiwa untuk satu kejadian longsoran. Nah, ada istilah yang cukup menarik dan bagi saya tentunya ini senada dengan apa yang biasa dilakukan untuk oleh seorang dokter gitu ya, untuk mengobati pasiennya, bagaimana dia mendiagnosa. Nah, sebagai konon ahli geologi juga dokter, tapi dokter untuk bumi, kita mendiagnosa apa yang terjadi di bumi ini. Dalam konteks ini, mendiagnosa apa yang terjadi dengan longsoran. Nah, tentunya ada istilah yang saya tulis di situ sebagai bagian yang cukup penting, yaitu bagaimana kita memahami karakter atau karakteristik longsoran. Nah, karena sebagaimana umumnya kalau kita juga istilahnya mengenali karakter teman gitu ya, tentunya kita bisa bersahabat dengan baik ya dengan teman kita. Nah, longsoran ya walaupun sebenarnya dalam tanda kutip, apakah kita bisa bersahabat juga dengan longsoran dengan memahami karakternya? Oke, nanti Bapak Ibu sekalian dan teman-teman bisa melihat sejauh mana sih yang dimaksud dengan karakteristik dan berbagai hal terkait dengan karakteristik. Hal lain, bagaimana cara penanganan, mungkin untuk kali ini saya belum banyak dulu berbicara mengenai penanganannya, karena sesuai dengan judul yang diberikan, kita mencoba untuk meraba-raba, kita mencoba untuk
memotret gitu ya, bagaimana bahaya longsor itu ya, atau kita mencoba untuk menakar gitu ya, bagaimana bahaya longsor itu bisa kita pahami, kita ukur gitu ya. Nah, satu sketch yang juga saya sangat suka yang saya ambil dari Farnes ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mencermati di sini ya, dari bagian atas gambar sketch dari suatu kejadian longsoran gitu ya. Maaf mungkin ini agak kurang jelas, tapi bisa saya perbesar misalnya ya, seperti ini ya. Ada beberapa istilah yang ada di sana yang menarik, yang ingin saya garis bawahi. Kita memiliki kepala di sini ya, kita memiliki badan pada longsoran ini, dan kita memiliki kaki. Nah, ibarat sebenarnya tubuh manusia, sebenarnya longsoran ini juga memiliki anatomi selayaknya tubuh manusia, dan di dalam bagian-bagian kepala, badan sampai kaki itu ada komponen-komponen lainnya. Nah, kenapa kita harus memahami itu? Tentunya kita harus betul-betul nanti, kalau misalnya kita mau menempatkan infrastruktur di dalam mekanisme yang memang berpotensi untuk terjadi longsor ini, tentunya kita harus paham apakah infrastruktur kita berhadapan dengan bagian kepalanya atau bagian badannya, nanti di posisi badannya atau di kaki, atau bahkan nanti di bagian lebih bawah dari posisi kaki yang longsor, yang suatu saat bisa diterjang karena mekanisme aliran dari kelanjutan mekanisme longsoran pada umumnya. Nah, ini yang perlu hati-hati, sehingga kita sebaiknya tahu betul ya di posisi mana kita berada, atau di posisi mana infrastruktur nanti berhubungan dengan potensi-potensi longsoran yang ada. Nah, secara lebih detail saya tidak akan menguraikan secara detail bagian-bagian ini, tetapi ini hanya untuk diketahui saja bahwa kita sebenarnya memiliki anatomi yang kalau secara lengkap ada 20 bagian dari longsoran itu. Ya, saya seringkali mengatakan ke mahasiswa, kalau Anda ke lapangan, Anda bisa memetakan 20 bagian ini, wah, saya acungi jempol gitu ya, karena prestasi yang tinggi. Karena tidak semua bagian ini kadang-kadang bisa kita identifikasi dengan baik. Satu kajian yang sangat penting dari sisi ilmiah untuk memahami bagaimana bagian-bagian dari longsoran itu. Ya, saya sebut sebagai anatomi longsoran. Nah, ini menarik sekali dari sisi tentunya ilmu pengetahuan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya juga menggunakan video, tetapi ini tidak akan saya putar semuanya tentunya. Ini hanya cuplikan dari acara waktu itu, kalau nggak salah 1,5 jam lebih di Metro TV. Kebetulan saya pernah mengisi acara ekspedisi. Ya, sekarang acaranya sudah nggak ada di Metro TV ya, acara ekspedisi mengenai longsoran ya, dan saya mendapatkan rekamannya untuk dipergunakan tentunya secara personal ya, untuk memperlihatkan bagaimana saya menjelaskan longsoran saat itu. Secara umum sebenarnya video ini menjelaskan berbagai mekanisme yang terjadi pada longsoran, mekanisme pergerakan terutama. Ya, yang lebih lanjut dalam slide berikutnya akan saya jelaskan. Oke, tadi sudah terlihat ada mekanisme longsor yang terjadi di batuan, ya, yang kita biasa kenal sebagai jatuhan batuan. Kemudian yang ini, ya, ya, saya menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme aliran bahan rombakan. Baik, itu sebenarnya masih lumayan panjang, ya, karena durasi acara di Metro TV waktu itu memang cukup panjang, expedition. Nah,
yang saya jelaskan panjang lebar sebenarnya secara singkat Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan bisa lihat di slide ini. Ada 5 mekanisme yang biasa dikenal, ya, yang dijelaskan juga oleh Cruden and Varnes. Saya ambil dari sana. Yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya sebagai jatuhan yang pertama, kadang-kadang juga diterjemah yang jatuhan umumnya memang jatuhan ya, robohan yang kadang-kadang diterjemahkan sebagai jungkiran ya. Kemudian gelinciran. Nah, gelinciran ini juga teman-teman sebagian menerjemahkan sebagai longsoran karena dari kata slide itu sendiri. Hanya perlu saya garis bawahi, landslide itu sudah menjadi terminologi yang sebenarnya secara kesatuan maknanya sudah bukan slide lagi dalam bahasa Inggris ya, karena sudah menjadi satu makna baru dengan penggabungan 2 kalimat. Nah, kemudian pancaran atau lengkapnya kadang-kadang disebut sebagai pancaran lateral dari bahasa Inggris lateral spreading ya. Nah, ini juga lebih jarang terjadi, hanya saya menjumpai beberapa juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam mekanisme terjadinya longsoran yang ada. Kemudian yang cukup menarik ini yang bagi saya juga saya dalami, yaitu aliran bahan rombakan. Ya, yang paling banyak. Bukan cuma bahan rombakan, sebenarnya aliran juga bisa di tanah atau bahkan di batuan. Nah, kita mengenal istilah debris flow. Seakan-akan yang paling terkenal untuk jenis aliran ini. Dan saya sering mengatakan bahwa aliran atau mekanisme aliran ini itu mekanisme longsoran yang paling banyak mengakibatkan korban jiwa di Indonesia untuk saat ini. Ya, satu saat mungkin kita bisa berdiskusi banyak mengenai aliran ini. Baik, saya lanjutkan dengan materi berikutnya, mengapa longsor terjadi. Ini sesuatu yang saya ingin mencoba menjelaskan secara sederhana, dan biasanya saya menggunakan ilustrasi ini untuk memperlihatkan bagaimana sebenarnya kita memiliki lereng ya, yang memang di situ bekerja gaya gravitasi. Kalau kita uraikan gaya gravitasi yang ada, salah satunya akan memberikan kecenderungan material itu untuk bergerak. Jadi secara prinsip semakin miring, ya, posisi material itu kecenderungan untuk bergerak semakin besar. Hal yang sama kalau kita memiliki lereng ya di alam, tentunya lereng yang lebih terjal ya memiliki kecenderungan untuk longsor lebih besar. Nah, sederhananya seperti itu. Tetapi kejadian longsoran ini bukan hanya diakibatkan oleh kemiringan saja. Secara geologi tentunya kita percayai banyak faktor lain yang akan mempengaruhi terjadinya longsoran ini. Dan kalau kita mengupas faktor-faktor itu, tentunya berbagai kacamata kita bisa gunakan. Nah, ini yang seringkali saya tantang mahasiswa untuk mengungkapkan itu dengan berbagai perbedaan kacamata. Yang saya maksud kacamata itu sudut pandang. Ya, misalnya kita melihat faktor yang mengakibatkan longsoran dari sisi alamiah dan non alamiah, atau kita melihat faktor yang menyebabkan longsoran dari sisi internal eksternal, atau yang lebih mendalam lagi kadang-kadang saya minta mahasiswa menguraikan faktor yang mengakibatkan longsoran dari sisi yang memberikan driving atau memberikan dorongan lereng itu untuk tidak stabil. Satu sisi ya, faktor yang membuat lereng itu lebih tahan ya dari terjadinya longsoran ya, yang secara sederhana sebenarnya dalam bahasa Inggris kita sebut driving force dan resisting force gitu ya. Nah, ini yang menarik. Jadi kita bisa menguraikan itu semua terkait dengan faktor-faktor penyebab longsor yang ada. Nah, secara sederhana saya juga seringkali menggunakan grafik berikut ini. Ini antara faktor keamanan dan waktu. Apa yang dimaksud dengan faktor keamanan ini? Sebenarnya faktor keamanan ini perbandingan relatif antara faktor-faktor yang tadi.
Yang atas itu bagian yang menahan untuk tidak terjadinya longsor. Ya, dibagi bagian bawah, jadi pembagian atau perbandingan antara faktor yang menahan dan faktor yang mendorong untuk longsor itu terjadi. Ya, dengan sederhana dalam bahasa Inggris yaitu perbandingan antara resisting force dan driving force. Nah, kalau setimbang tentunya angkanya 1. Nah, longsor terjadi ya kalau gaya dorongnya lebih besar atau driving force-nya lebih besar, ya resisting force-nya tidak kuat lagi ya. Yang menahan sudah tidak kuat lagi. Secara sederhana itu kita sebut longsor. Kondisi yang paling aman kalau kita punya tentunya bukan nilai 1. Kalau 1 sudah mungkin disenggol sedikit longsor gitu ya. Tentunya 1,2 atau bahkan 2 atau bahkan lebih dari 2. Ya. Karena di situ menunjukkan resisting force ya, tahanan untuk tidak terjadi longsor itu jauh lebih besar. Nah, apa yang menyebabkan faktor keamanan itu turun atau kecenderungan lereng itu tidak stabil? Saya tuliskan beberapa contoh diantaranya di sini, tidak semuanya. Ya. Nah, kalau kita melihat faktor yang ada, maka di sini juga bisa dilihat faktor dari kacamata faktor pengontrol dan faktor pemicu. Nah, ini yang menarik. Ya. Biasanya kalau kita bicara pemicu, kita bicara dalam time frame yang lebih pendek. Kejadian yang biasanya juga extraordinary, ya, misalnya hujan badai, hujan yang sangat lebat gitu ya, gempa bumi juga masuk di dalamnya dan berbagai kejadian lain yang sifatnya lebih sudden di situ. Nah, itu semua kita lihat sebagai faktor-faktor yang nanti mempengaruhi suatu lereng untuk terjadi longsor atau tidak. Nah, ini juga yang saya gunakan untuk menakar dalam istilah yang saya dapatkan dari Bang Kus ini. Bagaimana menakar lereng itu? Nah, sebenarnya faktor-faktor inilah kuncinya untuk menakar itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, kita masuk mudah-mudahan ke bagian yang lebih mendekati takaran nanti gitu ya. Saya sebut di sini sebagai potensi bahaya longsoran. Nah, secara sederhana sebenarnya kita melakukan upaya untuk menilai secara sistematik ya, potensi terjadinya longsor. Tentunya dinilai berdasarkan berbagai faktor yang menyebabkan longsoran tadi di suatu tempat dan atau area. Nah, ini yang menarik. Kenapa saya bicara tempat dan area? Karena memang analisis atau untuk menakar longsoran ini kita bisa bicara satu lereng ya yang kita detailkan dan bahkan kita nilai lereng itu dari sisi kecenderungan untuk terjadi longsor atau dengan kata lain stabilitasnya. Tetapi kita juga bisa menakar area satu tempat ya dengan luas tertentu kita bandingkan dengan tempat lain ya dengan luas yang berbeda, dengan luasan yang berbeda. Dan kita bandingkan nanti tempat itu mana yang lebih mudah longsor. Nah, oke. Mudah-mudahan sudah bisa ditebak nih, saya mau bicara ke arah mana. Nah, berdasarkan pendekatannya itu juga cukup banyak. Nah, ini sudah kita agak masuk ke dalam bagaimana metode untuk menakar ini secara lebih kuantitatif nanti di dalamnya. Walaupun ada juga metode-metode kualitatif. Misalnya saya sebutkan di situ ada metode empiris atau pendekatan empiris, ya, empirical method, empirical approach. Jadi boleh menggunakan yang mana saja. Kemudian pendekatan eksperimental, ya, eksperimen. Pendekatan geometri, ada juga ya geometri. Seperti apa sih nanti gitu ya. Kemudian pendekatan statistik, wah mulai ini, ya, hitung-hitungan gitu kan. Pendekatan observasi, apa sih di dalamnya? Saya tidak akan membahas secara detail semuanya, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan di sini ya. Ini nggak selesai juga nih kalau dibahas semuanya ya, sampai pendekatan numerik misalnya. Wah, ini teori-teori numerik akan lama sekali untuk menjelaskannya. Tetapi ini semua yang akan digunakan sebenarnya untuk menakar. Ya, bagaimana kita menakar. Baik,
Saya akan memberikan contoh-contoh secara umum saja, misalnya dalam pendekatan empiris. Nah, ini maaf untuk yang tidak terbiasa atau baru melihat tabel ini, ya mudah-mudahan untuk para mahasiswa sudah diajarkan ini ya dengan baik di perkuliahannya. Salah satu pendekatan empiris yang banyak diterapkan di berbagai belahan dunia sampai saat ini, bahkan bukan hanya di Indonesia atau hanya saya yang menggunakan gitu ya, dan banyak disitir di textbook, yaitu bagaimana kita menggunakan SMR, slope mass rating misalnya. Ya, slope mass rating ini pendekatan empiris. Bagaimana kita menilai lereng, dan ini biasanya diterapkan untuk batuan. Ya, pertama memang kita menggunakan klasifikasi massa batuan dulu yang kita kenal sebagai rock mass rating. Ya, nah, kemudian kita tambahkan 4 parameter di situ, dan singkatnya menghasilkan SMR. Nah, nilai-nilai yang ada dari SMR ini, misalnya kita bisa lihat, saya perbesar sedikit, ya, nilai 0 sampai 20. Itu konon berlaku bahwa kondisi di sana itu unstable, tidak stabil, completely unstable, sangat tidak stabil bahkan di situ. Ya, lain halnya kalau saya memiliki nilai slope mass rating misalnya ya 61 sampai 80, stable. Ya, tentunya ini pendekatan empiris yang paling tidak kita bisa gunakan sebagai guidance untuk menilai ya satu lereng dibandingkan lereng lainnya berdasarkan berbagai parameter yang ada. Saya tidak akan sempat menguraikan detail parameternya. Yang penting mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kita bisa menggunakan itu. Walaupun memang kadang-kadang ada yang bertanya, kan ini kondisinya di satu tempat dan tempat lain berbeda. Yang namanya empiris, ini sebenarnya diharapkan prosesnya melalui suatu penerapan di banyak tempat, sehingga tabel ini suatu hasil generalisasi ya, yang bisa dan sudah diuji cobakan di berbagai kondisi dan banyak tempat di dunia ini. Buktinya memang banyak ahli di dunia ini yang masih memakai ini sebagai salah satu guidance untuk menganalisis stabilitas lereng secara empiris. Nah, yang bawah ini, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mungkin sudah ada yang terbiasa gitu ya. Sebenarnya juga bagian yang sering dipadukan dengan pendekatan empiris SMR, walaupun secara independen kita juga bisa melakukan analisis yang saya sebut sebagai analisis kinematik. Nah, analisis kinematik ini sebenarnya nama lainnya yaitu analisis atau pendekatan geometri, geometrical approach, ya, metode geometri. Artinya kita mencoba menggambarkan mekanisme longsoran yang terjadi dengan salah satu metode yang sangat di geologi mungkin sudah banyak yang familiar, kita sebut metode stereografi. Bagaimana kita menggambarkan bidang yang ada di lereng-lereng batuan, termasuk bidang permukaan lerengnya maupun bidang-bidang yang kita sebut sebagai bidang diskontinuitas atau bidang lemah yang ada pada batuan itu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan secara geometrikal ya, dalam analisis kinematik itu apakah longsoran yang terjadi itu longsoran planar seperti ini ya, yang dikontrol oleh satu garis lurus dengan kemiringan lereng lebih landai dari kemiringan diskontinuitasnya lebih landai dari kemiringan lereng yang ada gitu ya, sehingga muncul di satu kaki lereng tertentu atau di bagian lereng tertentu. Nah, atau kita memiliki longsoran dengan tipe baji ya, wedge sliding failures, ini nama yang umum digunakan dalam textbook, atau kita memiliki longsoran robohan atau jungkiran ya, yang tadi ini mekanisme robohan juga bisa dianalisis secara kinematik. Nah, ini sebenarnya metode pendekatan yang saya sebut sebagai pendekatan geometri atau metode geometri. Nah, mungkin adik-adik sekalian pernah melihat juga di lapangan ya, bagaimana sih ini salah satu ekspresi yang saya temukan dan waktu itu saya foto sendiri di jalan yang menghubungkan Palu
ke Teluk Tomini atau lebih dikenal sebagai kebun kopi gitu ya di Sulawesi Tengah, di mana planar sliding sangat terlihat di situ ya, keruntuhan planar. Kita bisa lihat ya gambar idealnya dengan ekspresi-ekspresi bekas keruntuhan planarnya. Saya menemukan juga keruntuhan baji dan sebagainya di area kebun kopi ya. Ini merupakan satu area yang memang cukup menarik sebagai laboratorium alam kejadian longsoran dengan berbagai variasi yang ada di sana. Ya, saya pikir untuk yang di Sulawesi ya suatu saat menyempatkan diri untuk melihat bagaimana slope stability yang ada dan penanganannya yang dilakukan. Baik, nah ini mungkin yang lebih banyak dan mungkin rekan-rekan lebih familiar melakukannya, yaitu analisis kestabilan lereng ya dengan metode-metode yang lebih analitik lagi dikatakan ya, karena di situ sebenarnya memasukkan berbagai faktor yang kita dapatkan dari laboratorium. Sepertinya ada mic yang hidup, oke. Ya, terutama kekuatan gesernya. Kemudian juga tentunya kita menggunakan faktor-faktor lain seperti berat isi. Kemudian juga secara geometri kita masukkan juga posisi muka air tanah misalnya, atau bahkan bidang-bidang lemah yang teridentifikasi. Nah, kita coba analisis dengan analisis kestabilan lereng, baik dengan metode yang saya katakan konvensional, analytical konvensional, ya, konvensional analitik, metode kesetimbangan batas, sehingga kita bisa menakar di sini, ya, menakar apakah longsoran ini berpotensi terjadi atau tidak dengan ekspresi yang kita sebut sebagai faktor keamanan, ya. Ada yang menyebut sebagai angka keamanannya di situ, ya. Jadi safety factor atau SF atau FK, faktor keamanan, itu merepresentasikan kondisi lereng ini ya secara relatif dari berbagai parameter yang sudah kita pahami ya kebenarannya. Kemudian yang cukup menarik, kalau di sini hanya menunjukkan potential sliding surface misalnya, salah satunya ya potensial bidang gelincir ya. Kemudian kita mendapatkan angka stabilitas secara relatif. Dengan numerik kita bisa melakukan bagaimana kemungkinan deformasi itu terjadi. Dengan numerik juga kita bisa melihat bagaimana gaya-gaya itu tersebar ya pada lereng-lereng yang ada. Distribusi gayanya bisa kita ketahui. Nah, ini yang menarik sehingga numerik sering dan banyak digunakan juga untuk menganalisis longsoran, yang sebenarnya di situ kita juga mengadopsi konsep atau metode kesetimbangan untuk melihat apakah potensi longsoran itu juga terjadi pada satu lereng yang kita analisis. Ya, banyak metode numerik yang digunakan. Tentunya yang paling populer di antara yang lain adalah dengan metode elemen hingga. Ya, dan bahkan sudah banyak software yang rekan-rekan semuanya mungkin sudah punyai juga untuk menganalisis. Nah, ini juga salah satu bagaimana kita memotret suatu lereng, ya, bagaimana kita menakar satu lereng, apakah berpotensi longsor atau tidak. Jadi masih sejalan dengan apa yang dipesan Pak Kus sebagai menakar gitu ya. Nah, ini kelanjutan video tadi, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Ya. Nah, sebenarnya di sini saya memberi judul bagaimana menakar potensi longsoran, walaupun tadi saya sudah bicara, ya. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar baik gitu ya. Video yang ada ini. Ini yang di kebun kopi itu Pak ya? Gimana Pak Gus?
Itu yang di kebun kopi dulu tuh ya, tahun 2000 berapa ya? 2000. Oh bukan, ini yang di Bandung Selatan, di Ciwidey. Oh, Ciwidey. Bukan Bandung Ya, Barat ya, itu ya? yang kebun kopi juga mirip. Saya punya juga yang mirip-mirip seperti ini yang di K berapa ya? Kita sebut kilometer 52 kalau nggak salah ya. Oh iya, Wah, siap. hafal Pak Kos ini yang di kebun kopi. Saya pernah Oke, ke sana waktu ada wah proyek bagus Georis tuh. bagus. Saya juga pengen ke sana lagi ini ya. Oke, Ya, ini dikasih ada kopi judul, satu bungkus. ini bagian yang utama nih, bagaimana menakar potensi longsoran. Walaupun tadi saya sebenarnya sudah bicara bagaimana menakar juga dalam konteks slope stability analysis, dalam konteks analisis kestabilan lereng. Kalau tadi saya lebih banyak berbicara bagaimana kita menganalisis longsoran dari sisi lereng secara individu. Nah, kalau bagian ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana kita membandingkan antar satu area dengan area lainnya. Oke, mungkin sudah ada yang sangat familiar dengan yang namanya peta zona kerentanan gerakan tanah. Ini yang diterbitkan oleh Badan Geologi, khususnya oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Ya, yang ingin saya tanya, apakah Bapak Ibu, adik-adik sekalian sudah tahu bagaimana peta ini dibuat? Nah, mungkin ada yang sudah terbiasa juga, it's okay ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi panjang ini bagaimana membuat peta ini. Dan kalau saya tanya lebih lanjut, teknologi untuk membuat peta ini apakah sejauh mana ya rekan-rekan semuanya ikuti atau pahami bahkan ya, atau bahkan pernah punya pengalaman untuk menggunakan teknologi yang saya katakan high end teknologi. Kenapa ini menarik dan bisa dihubungkan dengan teknologi 4.0 bahkan itu ya, industri 4.0 atau yang kita sebut ya sebagai artificial intelligence misalnya, big data dan segala macam, karena ini sebenarnya ranahnya mendekati arah-arah ke sana ya. Oke, nanti bisa kita lihat. Nah, yang menarik sebenarnya terkait dengan peta zona kerentanan gerakan tanah ini ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pernah melihat SNI ini. Jadi kita sudah punya SNI ya untuk zonasi kerentanan gerakan tanah. Kebetulan saya terlibat aktif dalam penyusunan SNI ini, sehingga intinya sebenarnya SNI ini kita akan menilai satu area ya dibandingkan dengan area lainnya terkait dengan kecenderungan untuk terjadi gerakan tanah. Nah, tentunya ini masih sesuai dengan apa yang Pak Kus pesan ke saya, menakar juga ini, ya. Jadi produk yang dihasilkannya adalah nanti Tes, apakah ada yang dengar? Suaranya nggak kedengaran, Pak. Kayaknya Pak Imam agak putus-putus mungkin. Iya. Apa namanya? Pak Imam kayaknya terputus ininya, apa namanya, koneksinya. Coba kita tunggu dulu dari beliau. Soalnya beliau juga ini hilang dari partisipan. Kita tunggu untuk sementara kita tunggu Pak Imam dulu ya, teman-teman, karena ini kemungkinan beliau mengalami putus sinyal. Kita minta beliau masuk lagi.
Ya, Pak. Udah Fadli datang. Mana? Mau 5 kosong? Halo. Oh ya ya siap 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 siap. Oh, oke, enggak apa-apa. Yo. Mohon rekan-rekan untuk sabar menunggu. Ada sedikit gangguan koneksi dari Pak Imam Sadisun. Jadi, tapi saya tidak memiliki hiburan nih. Jadi kita sabar menunggu saja ya. Kalau ada mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa nanti angkat tangan, memanfaatkan aplikasi yang ada, atau juga bisa ditulis di chat. Nah ini beliau sudah masuk, Pak Imam ini. Nanti teman-teman bisa tulis di chatnya, nanti bisa kita bacakan atau teman-teman juga baca sendiri. Halo, saat sesi ini. sorry. Siap, tidak apa-apa Pak Imam. Sudah bagus lagi nih ya. Aduh, sorry teman-teman semuanya. Ini saya bisa dapat akses untuk sharing lagi. Siap, siap. Kita sambungkan, Pak. Ya. Sudah. Oke, lagi seru-serunya ini kok. Ya, koneksi di saya yang ada masalah ini. Maaf, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi saya baru sadar ternyata terputus barusan. Oke, bisa saya lanjutkan ya. SNI ini mudah-mudahan bisa di-download dan kita bisa lihat produk nanti yang dilakukan berdasarkan SNI ini. Nah, secara umum, secara singkat saja saya menjelaskan SNI ini bahwa di dalam pembuatan peta kerentanan gerakan tanah atau yang saya juga sering sebut sebagai peta kerentanan longsoran, simpelnya, ya gitu ya, atau peta zona kerentanan gerakan tanah. Nah, itu ada 3 metode yang memang dianjurkan di sana. Yang pertama yaitu metode heuristik, yang kedua metode statistik probabilistik, yang sebenarnya bisa kita pecah juga dari metode yang ada di situ. Kemudian metode deterministik. Di situ dianjurkan juga bagaimana skala digunakan, termasuk luasan area yang akan dianalisis. Nah, bisa dilihat di bawah tabel ini sebenarnya itu produk-produk yang dibuat dengan berbagai metode yang berbeda pada tempat yang sama. Ya, secara visual mungkin wah sama saja itu bentuknya. Kalau saya perbesar terus saya analisis secara spasial gitu ya, dengan GIS itu sebenarnya memberikan ekspresi atau luasan yang berbeda-beda untuk setiap warna yang ada. Nah ini menarik. Kemudian juga nanti ada analisis lebih lanjut untuk melihat mana sih di antara peta itu yang lebih baik gitu ya. Saya tidak akan mengulas panjang lebar mengenai itu. Nah, kalau kita melihat metode itu secara lebih detail lagi, Bapak Ibu sekalian, ini saya pinjam dari peneliti sebelumnya, yaitu Korominas dan Mofrelli, yang mengungkapkan metode dengan nama yang sedikit berbeda, tetapi pada prinsipnya sama. Yang pertama adalah knowledge driven method. Ini yang sebenarnya setara dengan metode heuristik. Kemudian kita punya data driven method. Disinilah sebenarnya statistik dan probabilistik ya digunakan. Kemudian ada physical based method. Ini yang sebenarnya lebih menggunakan dengan metode deterministik. Bisa dibayangkan di sini ya.
mungkin adik-adik semuanya, bahwa dalam membuat peta zona kerentanan gerakan tanah tadi, atau saya sebut sebagai peta kerentanan longsoran, advance sekali metode yang bisa kita terapkan sebenarnya, ya. Bahkan kalau ada yang membaca ini ya, kita bisa lihat, kita bisa baca metode yang juga dituliskan di sini, misalnya menggunakan artificial neural network, ya. Banyak sebenarnya yang sudah dikembangkan yang masuk dalam kategori machine learning, ya, di sini. Sebenarnya machine learning dan berbagai jenis-jenis atau metode-metode lainnya didasarkan pada training based method. Kita menggunakan data, kita menggunakan algoritma, kita coba untuk meng-create satu peta, ya, dengan cara mentrain, ya, apa yang kita lakukan dalam proses itu. Nah, tentunya dalam pembuatannya juga kita gunakan metode-metode gabungan di antaranya yang sering saya sebut sebagai hybrid method, ya, metode gabungan. Katakanlah bahkan di sini bisa menggunakan metode gabungan antara heuristik dan statistik atau probabilistik, gitu ya, dan sebagainya. Bahkan di antara probabilistik pun atau statistik dan probabilistik, ya, misalnya kita menggunakan bivariate, kita gabungkan dengan machine learning. Nah, cukup banyak sebenarnya bimbingan-bimbingan saya yang eksperimental, ya, menggunakan berbagai metode ini untuk meng-create peta-peta zonasi kerentanan gerakan tanah atau kerentanan longsoran, ya. Nah, nanti beberapa contoh produknya akan saya sampaikan. Baik, sedikit saya percepat. Nah, ini intinya kita menggunakan banyak data, dan data ini tentunya kita percayai sebagai faktor-faktor yang mengontrol kejadian longsoran tadi, atau faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kejadian longsoran. Dan di sini juga diuraikan dalam SNI yang ada, bagaimana heuristik, statistik, dan deterministik itu menggunakan data-data yang memang mana yang wajib, mana yang istilahnya optional gitu ya, bisa digunakan untuk membuat peta yang kita harapkan nanti, ya. Nah, salah satu bimbingan saya ini kebetulan bukan dari Indonesia, dari Myanmar gitu ya, yang mengaplikasikan metode hybrid antara statistik bivariate dengan statistik multivariate gitu ya. Nah, waktu itu dia tentunya menggunakan data yang cukup menarik di sini ya. Ini lebih dari 2.000 data longsoran yang dia gunakan sebagai database gitu ya, untuk menggunakan statistical method. Memang prinsip dari statistik ini, kalau kita punya database yang bagus, itu juga akan menghasilkan satu peta yang lebih baik biasanya. Nah, cara yang lebih banyak digunakan dan diungkapkan di sini ya sebagai metode untuk membuat peta kerentanan longsoran atau yang tertulis tadi sebagai peta zona kerentanan gerakan tanah, ya, kita bisa lihat berbagai data di sini yang saya gambarkan sebagai data-data spasial yang cukup banyak sebagai faktor penyebab longsoran yang nanti kita gabungkan dengan distribusi longsoran, ya, yang oleh ini hasil digitasi oleh bimbingan saya, ya, yang mencoba untuk menerapkan di daerah HK Myanmar waktu itu, ya. Kemudian bagaimana kesemua data ini diolah dengan berbagai metode yang ada. Nah, ini kebetulan produknya kolega saya juga, Kartiko atau Randy atau Simbah gitu ya, yang menerapkan 5 metode untuk membuat satu peta di area yang 5 peta di area yang sama, ya, dengan metode bivariate statistik, multivariate statistik. Dalam hal ini multivariate-nya pun ada 2. Kemudian metode deterministik, ya, yang sudah disediakan oleh para peneliti yang algoritmanya bisa di-add-on-kan dalam GIS yang kita gunakan. Nah, ini lebih memudahkan dalam pemakaiannya sebenarnya. Nah, ini semua intinya untuk membuat peta yang kita sebut sebagai peta kerentanan longsoran atau peta kerentanan gerakan tanah gitu ya. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan.
dari 5 metode. Satu gambar di sini menunjukkan landslide density, ya, dan titik-titik. Sebenarnya kalau saya perbesar, ini ada titik-titik longsoran, ya, yang digunakan sebagai dasar statistik untuk berbagai parameter yang digunakan dalam pembuatan peta ini. Oke, ini salah satu contoh, ya, produk ini sudah lama sekali, tahun 2006, ya, kami membuat berbagai peta. Nah, ini saya harapkan ini juga untuk menakar gitu ya. Yang merah ini tentunya yang paling berpotensi terjadi longsor, yang hijau itu yang lebih aman. Nah, biasanya kita menggunakan warna yang paling aman tuh yang biru. Nah, yang biru nggak ada di sini gitu ya. Ada 4 warna berdasarkan SNI, biru, kemudian warna hijau, kemudian kuning, dan sebenarnya merah. Oke, nah ini peta lain lagi yang dibuat, ini bimbingan yang relatif terakhir tahun 2018, Pamela yang sekarang bertugas di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi gitu ya. Waktu itu mengambil S2 dengan menerapkan metode gabungan antara bivariate, ya, dalam hal ini menggunakan weights of evidence, dan multivariate menggunakan logistic regression untuk menakar bagaimana kecenderungan wilayah-wilayah ini untuk terjadi longsoran. Ya. Kemudian yang ketiga, dia gabungkan antara bivariate dan multivariate dengan metode hibrid tadi, metode campuran, metode gabungan. Nah, bagaimana menilai yang mana yang lebih bagus? Nah, Pamela waktu itu menggunakan 2 parameter, ya, yang di-generate berdasarkan area under curve. Yang pertama adalah success rate, yang kedua adalah prediction rate. Ya, nanti kita bisa diskusi banyak untuk melihat ini sebenarnya. Nah, prinsipnya sebenarnya ini semua untuk menakar, untuk mengetahui, ya. Maaf kalau memang ini agak sains sekali gitu ya dalam prosesnya, tetapi produknya sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa melihat kalau nanti mampir di websitenya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, ya, jangan lupa untuk masing-masing wilayah biasanya sudah di-sharing di sana, terutama dalam skala provinsi. Kalau dalam skala kabupaten kota kalau nggak salah masih di Jawa saja, ya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Sebenarnya untuk membuat peta itu, ya, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian juga bisa mengembangkan sendiri dengan metode dan berbagai teknologi yang berkembang saat ini, ya. Nah, ini salah satu contoh produk yang di-sharing oleh Badan Geologi, ya, khususnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi. Saya ambil khusus memang di wilayah NTB karena kita berdiskusi dalam forumnya Bangkos ini, ya. Dan tentunya ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang di sana sudah familiar nih, ada 4 warna di sini, ya. 4 warna itu di sini juga dijelaskan dalam peta itu, ya. Bahkan penggunaannya pun ada penjelasannya di sini, ya. Jadi ini sebenarnya salah satu untuk menakar mana wilayah-wilayah yang relatif lebih aman, mana wilayah-wilayah yang relatif tidak aman untuk terjadi suatu longsoran, ya. Cukup menarik. Yang saya harapkan sebenarnya produk ini menjadi acuan bersama baik di level pemerintahan pusat sampai level pemerintahan daerah bahkan masyarakat untuk juga melakukan tindak lanjut dalam konteks ini biasanya kita sebut sebagai mitigasi, ya, atau bahkan melakukan yang namanya kalau tsunami kita kenal tsunami drill. Longsoran bisa nggak kita lakukan yang namanya drill untuk longsoran? Bisa gitu ya. Bagaimana tanggap darurat ini seakan-akan kita simulasikan gitu ya untuk melihat bagaimana kesiapan masyarakat, kesiapan kita semuanya terhadap kejadian longsoran yang ada di sekitar kita. Nah, cukup menarik sebenarnya ya peta yang dihasilkan ini. Kemudian tidak berhenti di sini. Ini yang menarik. Badan Geologi ya bekerja sama dengan BMKG, ya, terutama Badan Geologi yang Meran, data-data proyeksi curah hujan dari BMKG. Nah, saya harapkan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman juga nanti mendownload. Ini selalu diupdate
akhir bulan. Nah, saya sudah ngecek, langsung saya munculkan di sini, ternyata ada yang namanya peta perakiraan potensi terjadinya gerakan tanah yang bulan Juli sudah keluar. Ya, nah ini untuk yang wilayah Nusa Tenggara Barat juga ini. Oke, nah ini yang menarik. Ini sudah diproduce, Bapak Ibu sekalian, dalam skala provinsi memang. Ya, tentunya dalam ranah praktikal, ini bisa digunakan sebagai acuan ya untuk bagaimana kita melakukan early warning gitu ya. Karena memang peta perakiraan ini tujuannya salah satunya untuk peringatan dini. Ya, saya harapkan peta-peta ini juga sampai ya ke seluruh stakeholder yang ada dan dibaca betul karena ini produk yang cukup menarik dan sebenarnya sangat berguna untuk ditindaklanjuti. Nah, tentunya tidak hanya di wilayah Nusa Tenggara saja, kita memiliki juga peta perakiraan untuk seluruh wilayah Indonesia dalam skala nasional. Nah, itu yang menarik. Jadi, saya pikir itu yang bisa saya sharing. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini sebagai kata penutup dari saya sebenarnya memelesetkan saja atau sedikit ya memodifikasi apa yang saya yakin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman di sini sudah mengerti. Kalau di gempa kita mengenal ya earthquakes do not kill but the buildings do. Nah, saya plesetkan untuk longsoran menjadi landslide do not kill people, but the lack of knowledge does. Yang secara umum, jangan-jangan kita itu kurang mengerti dengan baik, ya, longsoran atau gerakan tanah yang sebenarnya mengancam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang menyebabkan timbulnya banyak korban. Nah, untuk itu saya ajak Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya untuk bisa memahami dengan baik secara lebih smart. Saya lebih suka menggunakan kata smart ini atau secara lebih cerdas terkait dengan longsoran ini. Dan tentunya sesuai harapan Pak Kus, kita bisa menakarnya nanti. Ya, potensi terjadi longsoran ini. Saya kira itu saja Pak Kus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan awal untuk diskusi dan juga memberikan pengetahuan awal untuk dilanjutkan lebih banyak lagi oleh rekan-rekan Bapak Ibu semuanya dalam forum Zoom sore ini. Terima kasih. Silakan Pak Gus, saya kembalikan waktunya.